sahabat, salam jumpa, salam sehat. Sejak hari Jumat yang lalu, tanggal 9, dan akan berakhir pada tanggal 15, diadakan pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang ke-12. Temanya adalah beriman, tangguh, dan solider dengan subtema katekese membina murid-murid misioner. Pertemuan ini diadakan di Pusat Pastoral Sanjaya, Muntilan. Acara pembukaan sudah dilaksanakan pada hari Jumat sore, dipimpin oleh Monsinyur Paulinus Yan Ola selaku Ketua Komisi Kateketik KWI. Khotbah juga diberikan oleh beliau. Khotbah yang menarik, menggelitik, serta apik akan saya tampilkan dalam kesempatan ini. Maka marilah kita mengikuti, mendengarkan, memahami khotbah dari Monsinyur Yan Ola, dan kita coba untuk sampai selesai supaya kita memahami dengan baik khotbah yang menarik ini. Selamat. Romo Vikjen Keuskupan Agung Semarang bersama para imam dan Bapak Ibu biarawan-biarawati utusan dari berbagai keuskupan di Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita semua sangat bergembira karena boleh memulai pertemuan kita dengan suatu perayaan Ekaristi. Sebenarnya saya sangat kaget bahwa bacaan yang dipilih hari ini seakan dipilih oleh Komisi Liturgi Vatikan untuk mengiringi pembukaan pertemuan kita ini. Bacaan ini adalah bacaan biasa yang dibacakan di seluruh dunia di dalam kalender liturgi kita. Tetapi bagi saya ini sangat menyentuh dengan tema pertemuan kita kali ini, beriman, tangguh, dan solider, katekese membina murid-murid misioner. Spiritualitas misioner Rasul Paulus membuat saya merasa malu memeriksa kembali jalan-jalan menjadi imam pada 30 tahun yang lalu dan pada akhir-akhir ini sebagai uskup untuk 4 tahun jalan ke 5 tahun. Memberitakan Injil bagiku adalah suatu keharusan dan bukan sesuatu yang bisa kubanggakan. Suatu tantangan tidak hanya bagi saya sebagai uskup, tidak hanya bagi para diakon, tetapi juga bagi katekis dan seluruh umat beriman. Kewartaan Injil bukanlah kesempatan untuk memegahkan diri sendiri. Kita melihat bagaimana sistem penghayatan, pengajaran katekis di tempat kita bisa menjebak kita untuk kemudian, saya sudah lulus kursus evangelisasi pribadi, ini ada sertifikat saya boleh mengajar, dan kalau Romo salah saya bisa mengoreksinya. Begitu pula tuntutan yang dikatakan Rasul Paulus, memberitakan Injil bagiku suatu keharusan, bisa juga bukan kesombongan, tetapi menjadi sesuatu yang sangat membebani. Apalagi diikuti kata-kata berikut, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Bukankah sering terjadi ketika saya masih sebagai imam muda, jadwalnya kalau terlalu banyak itu mulai di dalam hati menggerutu. Aduh, jadwal ini sedapat mungkin ini dihindari. Dan saya menjadi imam muda di Keuskupan Agung Semarang ini, bertugas di Gereja Banteng di Yogyakarta.
Dan khotbah yang bagus pada tahun 90-an adalah imamnya membawa cerita-cerita yang lucu yang bisa membuat umat tertawa terpinggal-pinggal, dan juga harus penuh inspirasi, penuh variasi, kalau bisa romonya menari dan berjoget walaupun tidak liturgis. Bisa lalu menjadi beban, karena setiap imam dijadwal setiap hari kan sesuai hukum gereja minimal 2 kali. Kalau hari Minggu kan kita diizinkan 3 kali. Nah, bagaimana menciptakan cerita-cerita lucu sepanjang minggu dari hari Senin sampai Jumat, lalu mulai Sabtu sore dan Minggu harus lebih lucu lagi. Oleh karena itu, saya merasa sebagai imam muda waktu itu, saya gagal menjadi pelawak. Mungkin bulan-bulan pertama sebagai imam muda itu banyak inspirasi, tetapi lama-kelamaan bekalnya hilang, nggak bisa, dan memang gagal untuk stand up comedy. Ada satu teman saya yang sepastoran menemukan cara untuk mengatasi hal itu. Dia buat satu cerita lucu, lalu kemudian sepanjang minggu cerita itu akan dipakai untuk pemilih di berbagai lingkungan. Suatu pagi, hari Kamis atau menjelang Jumat, waktu makan pagi dia mengulung, Pak Markus itu loh, itu hadiri perayaan Ekaristi dari Senin sampai Jumat. Dari Senin undangan pemberkatan rumah ada dia. Hari Selasa syukuran untuk orang baru selesai wisuda ada juga dia. Duduk paling depan. Maka ketika dia mau buat cerita lucu, dia lihat Pak Markus di depan yang sudah dengar dari hari Senin sampai hari Jumat. Maka kami heran, loh, Romo kenapa kok umat rajin untuk ikut perayaan Ekaristi dari Senin sampai Jumat, kok kamu marah-marah? Kalau dia bisiknya, soalnya khotbah saya hanya satu saja. Tiap kali Pak Markus duduk paling depan. Saudara-saudari, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa khotbah itu adalah mewartakan dalam keberlimpahan. Tadi dia mengatakan, saya mewartakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang menganugerahkan kemampuan itu. Aku melakukannya bukan berdasarkan kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kita ketika merenungkan imamat kita dan tugas kita sebagai katekis, mungkin kita sering merasa misteri ketika saya mengalami tidak mempunyai inspirasi. Apalagi kalau saya lihat Suster Vero dari Agats tiap pagi mengirimkan renungan begitu indah sehingga dia menutup mata, selalu berakhir videonya begini. Itu sungguh sangat menginspirasi. Begitu Romo kita juga dari Medan yang setia mengirim di grup kita. Kita melihat bahwa di situ ada tanda-tanda keberlimpahan. Mungkin karena semakin di hutan inspirasi semakin banyak, jadwal misalnya makin kurang. Di sini kita melihat bahwa memberitakan Injil bukan menggandakan komedi, bukan menggandakan anekdot dan sarana-sarana manusiawi yang nanti menjadi bahan pembicaraan kita dalam budaya digital, tetapi menjadi ungkapan kegembiraan karena kita telah disentuh oleh rahmat dan kasih Tuhan, telah lulus ujian seperti dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa kalian tidak bisa buat apa-apa jika orang menjadi orang buta yang menuntun orang buta, tetapi yang sudah lulus ujian sekolah Yesus Kristus, yakni penderitaan.
Dan oleh karena itu, kasih yang begitu membakar hati Paulus sehingga mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan ini menjadi bagi kita juga suatu kegembiraan. Memberitakan Injil tidak menjadikan kita seperti dikatakan Paus Fransiskus, sekarang ini ada banyak pewarta-pewarta Injil yang sedih. Ada banyak pewarta Injil yang justru memperlihatkan keputusasaan dan menyelesaikan masalah-masalah pastoral dengan cara-cara seperti manusia yang biasa. Memberitakan Injil menjadi tantangan untuk menikmati dan mengungkapkan rahmat yang sudah kita terima secara cuma-cuma. Karena itu di dalam ayat-ayat berikut Rasul Paulus mengatakan, aku memberitakan Injil dengan upah apa? Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Bagi saya ini tantangan sepanjang masa. Mana ada uskup yang mau kerja tanpa upah? Ketika diangkat jadi uskup, semua yang berbau uskup lama dibongkar, dipasang dengan nama baru. Pastor juga sama. Pohon-pohon yang ditanam sepanjang dulu dibabat semua supaya tidak ada bangunnya. Mungkin upahnya tidak dalam apa, tetapi kita juga memerlukan penghargaan untuk menunjukkan eksistensi kita bahwa bisa membuat sesuatu. Nah, terakhir kalau tidak ada apa-apa ya buat aneh-aneh di TikTok. Mana ada imam yang mau misa atau memberi sakramen tanpa diberi stipendium? Kalau belum diberi tidak pulang-pulang. Lebih parah lagi, ketika misa menjadi beban, terutama kami di daerah-daerah yang hutan itu, pagi-pagi satu dijadwal untuk misa, yang lain tidur senyap sampai entah kapan baru bangun. Dan lebih parah lagi, bukan untuk mengeluarkan balok di depan mata saya, tetapi bukan untuk apa? Renungan Rasul Paulus dan Injil membantu kita untuk berefleksi. Ada praktik tertentu di mana Pastor Paulus menjadwalkan daerah-daerah yang bahasa itu kalau sedikit ditelepon, oh nanti saya yang tugas di situ ya. Sedangkan pastor membantu suruh kolektifnya itu waduh pulang bangkrut dalam perjalanan. Dan di situ kita bisa melihat sama juga dengan katekis. Mana ada katekis yang memuartakan secara praktis? Dari Bimas Katolik tidak ada, tetapi saya juga kalau ada saya mau tanya, bagaimana dengan biaya-biaya yang ada soal penyuluh itu? Dikondisikan sedemikian rupa sehingga katekisnya yang diberi honor 1 juta sebulan itu lebih sibuk untuk input kegiatan-kegiatannya dibanding mewartakan di tempat-tempat yang sulit. Tadi di ruang makan kami bicara, satu dari Keuskupan Agung Semarang, ada 2 dari Papua, saya dari Kalimantan. Yang dari Semarang mengatakan, ya, kalau kami katekis di sini semuanya gratis, kami itu volunteernya banyak. Yang dari Papua garuk-garuk kepala, mengatakan, kalau gratis ini mana ada katekis yang mau pergi? Kita naik speed saja, kalau diberi bekal saja pulang bisa jadi kita renang saja. Karena waktunya tidak cukup. Begitupun di Tanjung Sewa sama. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata memberitakan Injil itu bagi Paulus tanpa upah, ini menjadi juga tantangan di dalam membaharui spiritualitas. Saya dulu melahirkan hidup di pedalaman timur di Keva Menanu.
kakek saya itu seorang guru agama yang dididik oleh imam-imam SBD, para pendahulu yang lebih berani dari Romo Cornelius ini. Mereka memilih orang-orang biasa. Setiap hari kerjaan dia adalah petani biasa, pergi bekerja sampai sore hari. Malam hari dia mengambil trompet dari tanduk kerbau, naik di atas bukit kecil dan mulai meniupnya. Bukan untuk memanggil sapi, tetapi memanggil umat beriman yang ikut pelajaran agama. Dan disitulah dia mengajar, termasuk kami yang kecil, untuk komuni pertama. Tanpa teks, bercerita tentang perjanjian lama. Dan saya masih ingat cerita bagaimana misalnya Musa menerima 10 perintah Allah dengan wajah yang bersinar. Itu dari kakek yang menceritakannya dengan begitu semangat, dengan begitu mengalir, sehingga kita terpesona dengan apa yang diwakilkan. Hari-hari ini, malam-malam ini nanti kita belajar tentang metaverse, tentang avatar. Kita tidak kembali ke tanduk kerbau, tetapi akan melihat hal-hal lain. Tetapi diharapkan kita membaharui semangat, karena disinilah gereja justru lahir dari semangat orang. Di Tanjung Seror sampai sekarang, diam-diam orang-orang perantau itu mendirikan gereja-gereja. Mereka diusir dari Malaysia, tidak kembali ke kampung halaman, mulai bekerja di pedalaman-pedalaman, di kelapa sawit. Dan sampai tahun ini masih ada yang datang melaporkan ke pastor di katedral, "Pastor, kami punya gereja." Gereja di mana? Gereja di tengah kelapa sawit. Mereka buat seadanya, datang melapor kepada pastor bahwa kami sudah mempunyai gereja, tolong kami juga dijadwal untuk dilayani. Dan ada paroki yang lahir dari pengembara-pengembara ini. Ada 3 orang NTT yang cari kulit buaya, lalu tidak dapat kulit buaya, menikahi gadis Dayak. Dan kemudian mewartakan Injil, dan 3 orang itu membentuk satu gereja yang pertama yang menjadi induk dari katedral Tanjung Seror sekarang. Dan satu pendirinya dari itu, anaknya, dan bapak itu sudah meninggal. Anaknya menjadi frater. Kemudian saya mengirim dia ke Roma untuk selesaikan teologis, masih sebagai frater, dan tahun ini kembali sedang siap untuk tabisan imam. Ini orang-orang yang memberitakan di dalam keterbatasan mereka, di dalam situasi yang itu mereka mengajarkan. Tugas pastor adalah pergi dan mengecek apa yang mereka wartakan. Bisa saja ketika mereka mabuk, karena orang NTT dan orang Dayak juga sama-sama minum, kan? Salam Maria bisa dimulai dengan Santa Maria. Begitu juga, dan mereka sudah punya banyak anekdot tentang minum itu. Kalau Salam Maria didoakan, Salam Maria penuh rata, artinya gelasnya rata dengan alkohol. Bapak kami yang ada dalam botol atau dalam bambu. Nah, ini dicek, tetapi tadi semangat untuk mewartakan sesuatu itu ada, dan mereka sungguh-sungguh mau membagikan imannya. Ketika saya dijemput sebagai yang dinominasi untuk ditabiskan, 2 orang sama-sama anggota DPR, orang Dayak, sebelah kiri dan kanan saya, mulai mengatakan, "Bapak Uskup, kami ini menjadi Katolik karena mendapat pengajaran dari orang-orang NTT." Di sini kita melihat keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak inspiratif. Api misioner perlu kita hidupkan. Hari-hari ini kita akan mendalami, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pika, 3 tantangan yang dirumuskan bersama oleh panitia. Tantangan
tantangan moderasi beragama, tantangan budaya digital, dan pengaruh-pengaruh yang harus kita pulihkan kembali, terutama menghayati iman sesudah masa COVID ini. Bukan maksudnya untuk saling menghakimi, untuk mengambil selumbar dari mata tetangga kita, dari umat kita di paroki dan keuskupan kita masing-masing, tetapi sebagai kesempatan untuk bermeditasi, untuk merenungkan secara bersama hal-hal yang menjadi tantangan kita bersama. Katekese membina murid misioner hanya terjadi ketika orang beriman dibakar oleh kasih Tuhan, seperti dialami oleh Rasul Paulus. Ketika orang juga telah lulus di dalam ujian yang diberikan oleh Yesus, yakni hidup yang dipertaruhkan tanpa mengharapkan upah. Kita juga berusaha memenangkan banyak orang dengan rela menderita bagi Injil yang diwartakan di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita masih mempunyai banyak tantangan-tantangan, mulai dari yang sangat fisik sampai yang bersifat rohani. Umat kita, terutama juga di keuskupan kami, masih banyak dilatih untuk bersolider di dalam kehidupan misioner. Kenapa? Mereka jalan-jalan, pastor kunjungi sudah jauh, lapar, haus, lalu tanya, pastor suka durian kan? Bahkan senang hati suka mau makan durian. Berapa biji? 2, 5, sebanyaknya bisa juga. Nah, sesudah makan, dia mengatakan, pastor tadi yang durian itu 1 biji 50.000. Jadi pastornya sudah ngos-ngosan sampai ke beratnya suruh bayar. Makanya kalau ditawar harus tanya dulu, karena pastor suka bayar, suka. Atau Pastor Wito yang sekarang digantikan oleh Pastor Kolek itu, ditelepon orang, pastor suka daging babi ya? Iya suka. Mau berapa kilo? 1 kilo bisa ya? Ini ada 2 kilo, mau enggak? Oh ya ada, silahkan datang. Datang membawa, pastornya sudah sangat senang, tetapi dia tidak pulang-pulang, masih di ruang tamu terus. Ditanya, Bapak kok belum pulang? Ya, yang daging tadi ini harganya sekian. Kita semua mengatakan di dalam kemurahan hati ini menjadi tantangan juga untuk membaharui semangat misioner yang kita terima di dalam konteks kita masing-masing. Maka silakan nanti kita berdiskusi, silakan kita sharing, menemukan cara-cara baru untuk menghidupkan, tidak hanya sebatas soal budaya digital yang sekarang ada, tetapi bagaimana menghidupkan hati misioner yang membakar kita, untuk kemudian kita menjadi serupa dengan guru kita tamat menjadi murid, yakni kesediaan untuk mewartakan di dalam penderitaan yang kita bagikan bersama di tempat Tuhan